Sebelum aku kasih tahu informasinya, aku mau ngingetin lagi nih kalau GP Media lagi buka tryout. Nah, dari 15.000 aja kalian udah bisa dapetin fasilitas 3 kali tryout, dapat ebook, video pembahasan, prediksi kelolosan PTN, dan juga ada kelas online-nya lah. Jadi buruan, tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang. Oke, kita masuk ke soal larutan. Diketahui CH3COH 0,3 molar sebanyak 200 ml direaksikan dengan NaOH sebanyak 100 ml 0,2 molar. Jika diketahui Ka-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 5, maka pH dari larutan tersebut adalah berapa? Oke, berarti di sini kita tulis dulu persamaan reaksinya, yaitu CH3COOH ya ditambah dengan NaOH menjadi CH3COONA ditambah dengan H2O. Oke, kita tulis MRS. Oke, kiri kurang, kanan tambah. Selanjutnya kita mencari mol dari CH3COOH. Itu akan sama dengan volume dikali molaritas. Volumenya itu adalah 200 ml ya, dikali dengan 0,3. Maka hasilnya itu adalah 60 mmol. Sementara untuk NaOH itu sama dengan volume kali molaritasnya, yaitu 100 dikali 0,2, yaitu 20 mmol. Seperti itu, sehingga kita bisa taruh CH3COOH mula-mulanya itu 60, sementara NaOH itu 20. Oke, karena koefisiennya sama ya, maka yang akan habis duluan adalah NaOH karena memiliki mol paling kecil. Sehingga di sini 0, di ini 20. Ya, karena koefisiennya sama berarti yang bereaksinya juga sama, yaitu 20, sisa 40, dan garam yang terbentuk adalah 20, koefisiennya juga 1, H2O juga pun 20. Karena awalnya 0, berarti hasilnya 20, di sini 20. Karena yang sisanya itu adalah asam lemah, berarti dia bersifat buffer. Kalau misalkan buffer diketahuinya Ka ya, berarti mencari yang namanya H+. Berarti ini akan sama dengan H+ ya, sama dengan Ka dikali dengan mol asam dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi. Ka-nya itu adalah 3 kali 10 pangkat min 5 dikali mol asamnya itu 40 mmol dibagi mol garamnya itu 20 dikali valensinya 1, karena CH3COO-nya yang lemah itu cuma ada 1 di sini. Oke, maka akan sama dengan 40 dan 20-nya kita coret menjadi 2, maka hasilnya 6 kali 10 pangkat min 5. Kita cari pH-nya akan sama dengan 5 min log 6. Oke, jadi berarti jawabannya adalah yang C. Kita masuk ke soal berikutnya. Garam X sebanyak 0,5 mol terdisosiasi sempurna dalam 1 liter air mempunyai kenaikan titik didih yang sama dengan larutan 28,7 gram AgCl ya, dalam 250 gram air. Bila AgCl terdisosiasi seperempat dalam air, maka faktor Van Hoff garam X adalah berapa? Oke, berarti di sini kita punya clue bahwa kenaikan titik didihnya itu sama. Oke, berarti akan bisa tulis delta Tb dari senyawa 1 akan sama dengan delta Tb dari senyawa 2. Oke, berarti M1 kali Kf dikali dengan I1 akan sama dengan M2 dikali dengan Kf dikali dengan I2. Kita rubah nilai M-nya itu menjadi mol ya. Mol dibagi dengan massa pelarut dikali Kf-nya dikali I-nya. Dicari I-nya. Oke, akan sama dengan, nah untuk senyawa 1 itu dalam mol ya, sementara untuk senyawa 2 itu dalam gram ya. Berarti kita pakai rumus massa terlarut dibagi Mr dikali dengan 1000 ya, dibagi dengan Mp ya, dikali dengan Kf dikali dengan I2. Molnya itu adalah 0,5 dibagi 1 ya, karena 1 liter air sama dengan 1 kilo air. Oke, Kf-nya tulis aja Kf, I1-nya itu kita cari. Sementara massa terlarutnya untuk senyawa AgCl itu 8,7 dibagi dengan 143,5 dikali 1000 dibagi 250 dikali Kf dikali dengan I-nya. Kita hitung I2. I2 itu sama dengan N-1 dikali alfa ditambah dengan 1. N-nya, N itu adalah banyaknya ion. AgCl itu ionnya sebanyak 2. Ya, berarti N-nya 2 dikurangi 1 dikali dengan terdisosiasi seperempatnya, berarti dikali 0,25 tambah 1.
Maka hasilnya itu adalah 1,25. Oke, 1,25. Nah, KF-nya nilainya sama karena pelarutnya air kita coret saja. Kemudian kita coret lagi 1000 dengan 250 itu 4. 28,7 dibagi dengan 14, 3,5 itu adalah di atasnya 1, di bawahnya 5. Oke, seperti itu. Karena yang dicari nilai I, ya, berarti semuanya kita pindahin dari kiri ke kanan, ya. Berarti yang di atas itu ada 1 dikali 4 dikali 1,25. Di bawahnya itu adalah 0,5 dikali 5. Oke. Ini coret dapat 0,25, ya. 4 kali 0,25 itu adalah 1 dibagi 0,5. Maka hasilnya itu adalah 2. Berarti jawabannya yang D. Kita masuk ke soal berikutnya. Konfigurasi elektron manakah yang mewakili unsur transisi dalam keadaan dasar? Keadaan dasar berarti tidak menyimpang, ya. Oke, ingat mintanya itu adalah transisi. Oke, kalau transisi itu berarti akhirannya S plus D. Kalau misalkan S plus P atau P, nanti itu dia berakhirannya merupakan bagian dari golongan A, sementara transisi itu golongan B. Oke, begitu. Coba lihat yang A, ya, akhirnya itu adalah 4, ya, 4P. Oh, berarti 4P ini temennya adalah 4S. Berarti masuknya ke sini, ya. Oke, berarti bukan transisi. Selanjutnya yang B. Yang B itu adalah berakhirannya ada 4S dan 3D. Kalau misalkan 3D ini nggak boleh. Kenapa? Karena tidak akan stabil atau tidak memenuhi yang namanya aturan. Di aturan D itu ada aturan setengah penuh dan penuh. 3D4 ini melanggar aturan yang setengah penuh, ya. Berarti kurang satu lagi. Seharusnya yang ditulis itu 4S1, 3D5. Walaupun transisi tapi bukan dalam keadaan dasar, ya salah, ya. Oke, seperti itu. Yang C berakhirannya di 4S berarti salah. Untuk yang D, karena kulit terluarnya 3 berarti kita ambil 3S dan 3P, ya. Tapi berakhiran SP berarti salah juga. Oh, berarti mau nggak mau jawabannya adalah yang E. Karena dia berakhir di 4S2 dan 3D6. Nah, 3D6 ini nggak melanggar aturan setengah penuh maupun penuh karena dia udah melewati setengah penuh. Berarti aman. Oke, itu dia jawabannya untuk yang soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Logam kalium nomor atomnya itu 39 tidak dapat dibuat dari larutan kalium iodida dengan cara diberikan reduktor kimia. Karena apa? Oke, berarti kalium iodida itu adalah Ki, ya. Oke, Ki dalam bentuk aqueous, ya. Oke, kalau kita ingin membuat reaksinya, berarti di sini katode, di sini anoda. Untuk katode kita lihat paling depannya yaitu K, ya, kalium. Apakah kalium ini bisa direduksi atau tidak? Tergantung, ya. Oke, aturannya apa? Kalau ingin direduksi, ya, cek apakah dia masuk golongan 1, 2, atau 3. Ternyata masuk, ya, kalium itu golongan 1. Nah, kalau misalkan benar itu golongan 1, cek wujudnya. Nah, wujudnya adalah aqueous. Kalau misalkan wujudnya aqueous, boleh nggak direduksi? Ternyata tidak boleh direduksi. Sehingga diganti oleh yang namanya H2O. Sehingga pada katode itu dihasilkan yang namanya 2H2O ditambah 2 elektron menjadi 2O- ditambah dengan H2. Sementara untuk yang di anode itu adalah I, ya. I itu boleh kalau kita ketemu. Oke, sehingga menjadi 2 imin menjadi 2 elektron ditambah dengan I2. Oke. Nah, kita lihat sekarang yang A, logam kalium tidak stabil. Salah, ya. Logam kalium itu stabil harusnya. B, ion kalium sangat kuat terhidrasi, bukan juga. Kalium adalah oksidator kuat. Ya, betul, tapi menurut aturan elektrolisis ya ini nggak bisa, ya. Oke, yang D, ion kalium adalah oksidator kuat. Oke, ini juga bukan. Dan yang E, kalium adalah reduktor yang kuat. Nah, ini baru yang benar. Oke, sehingga jawabannya yang E.
Kita lanjut ke soal berikut. Persentase massa atom karbon, AR-nya itu sama dengan 12, dalam suatu senyawa organik adalah 80%. Jika tetapan Avogadro sama dengan 6 kali 10 pangkat 23, jumlah atom C yang terdapat dalam 9 gram senyawa tersebut adalah berapa? Nah, kita bisa lihat bahwa C itu kadarnya 80%. Dari siapa? Suatu senyawa dengan massa 9 gram. Oke, berarti di sini kita bisa hitung massa dari C akan sama dengan 80/100 dikali 9 gram. Oke, akan sama dengan 720 dibagi 100, maka hasilnya adalah 7,2 gram. Nah, kalau misalkan kita udah dapet yang namanya gram, kita bisa rubah ke mol dengan menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi AR. Masanya 7,2 dibagi 12 sama dengan 0,6. Oke, seperti itu. Nah, dari mol kita bisa rubah ke jumlah partikel dengan rumus jumlah partikel sama dengan mol dikali L atau bilangan Avogadro. Molnya 0,6 dikali dengan L-nya itu adalah 6 kali 10 pangkat 23, maka hasilnya itu adalah 3,6 kali 10 pangkat 23. Maka jawabannya itu adalah yang C. Oke, mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan dalam kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.